Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Umi Homsiatun, peserta Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 1, Kementerian Agama tahun 2021 dengan formasi calon bahasa Indonesia di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dan habituasi saya yang saya lakukan selama 1 bulan. Dengan judul, Peningkatan Publikasi Ilmiah Mahasiswa melalui penerbitan jurnal di Program Doktor Studi Islam Pasca Sarjana IAIN Purwokerto. Pasca Sarjana IAIN Purwokerto memiliki visi unggul, progresif, dan integratif dalam mengembangkan multidisiplin ilmu, teknologi, dan seni di ASEAN tahun 2040. Dan misinya ada 6, yang salah satunya adalah mengembangkan dan mempromosikan keilmuan integratif. Untuk meningkatkan pengembangan keilmuan ini dapat dilakukan dengan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah menjadi hal penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah, akademisi dituntut untuk aktif dalam pengembangan publikasi ilmiah. Selain itu, publikasi ilmiah menjadi salah satu penilaian baik untuk program studi maupun institusi. Semakin baik publikasi ilmiah suatu lembaga, menandakan kualitas keilmuan yang ada di lembaga pun baik. Dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi ini, ada 6 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi kepada mentor, pimpinan pasca sarjana, dan coach mengenai isu dan rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Pada kegiatan ini ada tahapan kegiatan. Yang pertama, menunjukkan isu-isu yang akan diangkat pada rancangan aktualisasi. Yang kedua, melakukan koordinasi terkait isu. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor. Keempat, berkonsultasi dengan coach. Dan yang terakhir, meminta persetujuan coach terhadap gagasan yang dipaparkan. Terkait dengan nilai aneka pada kegiatan laporan aktualisasi ini, yang pertama akuntabilitas. Pada kegiatan akuntabilitas ini mengedepankan nilai transparansi. Kemudian yang kedua, nasionalisme, yaitu menghargai jawaban dan pendapat dari mentor serta saran kritik masukan dari pimpinan dan coach. Kemudian etika publik selalu mengedepankan nilai sopan santun. Selanjutnya, anti korupsi selalu mengedepankan nilai tanggung jawab. Kemudian, kegiatan yang kedua yaitu mengadakan FGD serta menyusun rencana dan mengidentifikasi cakupan jurnal. Pada kegiatan kali ini ada tahapan kegiatan. Yang pertama, berkonsultasi dengan pimpinan pasca sarjana IAIN Purwokerto. Kemudian membuat rancangan materi untuk FGD, yaitu mengenai rancangan dan identifikasi cakupan jurnal. Selanjutnya, melaksanakan FGD, dan yang terakhir, meninjau hasil FGD. Terkait nilai aneka pada kegiatan aktualisasi ini, yang pertama, akuntabilitas. Pada kegiatan FGD ini dilakukan secara tanggung jawab, transparan, serta konsisten. Kemudian nilai nasionalisme
yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap jawaban dan pendapat dalam koordinasi. Selanjutnya, etika publik mengedepankan kerjasama, hormat, disiplin, kepatuhan, dan kebersamaan. Selanjutnya, komitmen mutu. Pelaksanaan FGD ini dilakukan secara profesionalitas. Dan yang terakhir, anti korupsi. Pelaksanaan FGD ini dilakukan secara jujur dan tanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi, penulisan, dan publikasi jurnal ilmiah pada mahasiswa pasca sarjana IAIN Purwokerto. Pada kegiatan ini ada tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu membuat draft materi sosialisasi publikasi jurnal ilmiah pada mahasiswa, kemudian melaksanakan sosialisasi, dan yang terakhir adalah meninjau hasil sosialisasi. Terkait nilai aneka, yang pertama akuntabilitas, yaitu selalu mengedepankan tanggung jawab. Selanjutnya, nasionalisme, menanamkan nilai etos kerja dan bertanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi. Selanjutnya, etika publik, yaitu selalu mengedepankan sikap profesionalitas. Selanjutnya, komitmen mutu, yaitu inovasi dan menggunakan daya kreativitas. Dan yang terakhir, anti korupsi, yaitu disiplin, tanggung jawab, mandiri, serta kerja keras. Kegiatan keempat, mengumpulkan naskah artikel mahasiswa untuk diterbitkan perdana serta melakukan proses penerbitan jurnal program doktor studi Islam IAIN Purwokerto. Pada tahap kegiatan ini ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengirimkan undangan ke pemuatan artikel di jurnal kepada mahasiswa, kemudian mengumpulkan naskah artikel, selanjutnya mengecek plagiarisme artikel, kemudian koordinasi dengan tim editor untuk memutuskan naskah yang akan dipublish, dan yang terakhir yaitu menyusun naskah artikel guna pengajuan penerbitan jurnal kepada PDII LIPI. Terkait nilai aneka, yang pertama akuntabilitas. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, nilai nasionalisme, yaitu adil dalam melakukan segala proses kegiatan dalam pengumpulan artikel. Selanjutnya, etika publik. Pengumpulan artikel dilakukan secara profesional dengan mengedepankan sikap disiplin dan kesungguhan. Dan yang terakhir, anti korupsi, yaitu mengedepankan disiplin, tanggung jawab, serta kerja keras. Kegiatan kelima, mengajukan permohonan ISSN ke PDII LIPI dan menerbitkan dami cetak jurnal ilmiah program doktor studi Islam pasca sarjana IAIN Purwokerto. Pada kegiatan kali ini ada tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu melengkapi syarat permohonan ISSN. Kemudian yang kedua berkonsultasi dengan pimpinan, mentor, serta coach. Selanjutnya mengajukan permohonan ISSN. Selanjutnya menghubungi percetakan. Dan yang terakhir adalah mencetak dami jurnal ilmiah. Terkait penerapan nilai aneka, yang pertama akuntabilitas. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya nasionalisme, keputusan yang diambil didasari berdasarkan musyawarah mufakat. Selanjutnya etika publik, menghargai komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Komitmen mutu, melaksanakan pengajuan dilakukan secara profesionalitas. Dan yang terakhir anti korupsi, yaitu dilaksanakan dengan penuh disiplin, tanggung jawab, mandiri, serta kerja keras.
Yang keenam, menyusun laporan aktualisasi. Pada kegiatan kali ini ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, menyampaikan kepada mentor terkait hasil kegiatan laporan aktualisasi yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, berkoordinasi dengan coach terkait hasil diskusi dengan mentor tentang bentuk laporan aktualisasi. Dan yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Terkait nilai Anika, yang pertama, akuntabilitas. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan penuh dengan tanggung jawab. Selanjutnya, etika publik, yaitu mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Selanjutnya, komitmen mutu, yaitu dilakukan secara profesionalitas. Dan yang terakhir, anti korupsi, yaitu dalam pelaporan aktualisasi ini disusun secara tanggung jawab dan penuh dengan kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma'ta'ad. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada saudari Umu Famsiatun yang telah sukses membuat rencana aksi dalam bentuk menerbitkan jurnal Islamic Studies Journal program doktor pasca sarjana Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Insya Allah dengan terbitnya jurnal tadi akan memberikan manfaat pertama kepada para dosen untuk mengembangkan bidang keilmuannya, yang kedua kepada seluruh mahasiswa program doktor yang ada di Unisaizu. Dengan demikian, para mahasiswa dan para dosen mendapatkan wadah terbaik untuk bisa menyalurkan karya-karya terbaik dalam bentuk jurnal dan dimuat dalam jurnal tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutfi Hamidi, Ketua Program Studi S3 Studi Islam UIN Saizu Purwokerto. Sangat tertarik dan sangat memberikan respek serta apresiasi yang luar biasa terhadap ide pembuatan jurnal Islamic Studies Journal yang digagas oleh Umi Famsiatun. Saya katakan ide ini brilian. Kenapa? Yang pertama, menjadi kebutuhan bagi program studi S3 untuk membuat fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa S3 untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah yang mereka ciptakan. Yang kedua, Umi mampu membaca kebutuhan ini dan sekaligus menyusun sebuah mekanisme kerja yang cepat, akurat, sehingga dalam waktu yang sangat cepat ide ini kemudian mampu terrealisasikan. Dan yang ketiga, Islamic Studies Journal yang digagas Umi adalah satu momentum akademik yang sudah barang tentu akan sangat-sangat membanggakan program studi S3 UIN Saizu Purwokerto.
2 jempol untuk ide kreatif Umi dan kerjanya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.